Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin wa ba'd. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa sallu wa sallimu ala nabiyikum faqad amarakum rabbukum fi muhkami kitabih fayaqulu azza man qail inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. وقال جل وعلا في آية أخرى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. وقال الله عز وجل في آية أخرى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira wa innaka la'ala khuluqin azim. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita bersyukur pada Allah atas limpahan rahmat dan karunia dengan hadirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghulu dan rasul penutup bagi para nabi dan rasul sebelumnya. Hiduplah kita dengan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kebetulan dengan izin Allah hari ini kita berada pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, hidup dengan sirah sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menghadirkan dalam diri kita rasa kebersamaan, keagungan, kesucian, keteraturan serta ketentraman dalam sanubari kita. Dengan kata lain yang lebih menyeluruh, hidup bersama Rasul dalam artian mempelajari sirah dan sejarah Rasul adalah sebuah keberkahan yang tidak setara dengan keberkahan-keberkahan lainnya dalam dimensi hidup manapun, kecuali keberkahan Al-Quran itu sendiri. Rasul dengan Al-Quran adalah dua hal yang saling mengikat satu dengan yang lainnya. Al-Quran adalah konsep secara teoritis, sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah konsep aplikatif implementatif terhadap Al-Quranul Karim. Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i mengeluarkan hadis dari Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham berkata, "Intalaqna ila Aisyah radhiyallahu anha fasta'dhanna 'alaiha faqultu ya ummal mu'minin anbi'ini an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat alasta taqra' al-Qur'an faqultu bala qalat fa inna khuluqa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana al-Qur'an." Imam Muslim, Abu Daud dan An-Nasa'i dari Sa'ad ibn Hisham, beliau berkata, kami berangkat menuju kepada Aisyah radhiyallahu anha, lalu kami memohon izin untuk masuk kepadanya. Kemudian aku pun berkata kepada ibunda kami, wahai ummul mukminin, coba ceritakanlah kepada kami tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Aisyah ibunda kita berkata, tidakkah engkau membaca Al-Quran? Aku menjawab, benar, aku membaca Al-Quran. Kalau begitu, sesungguhnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran itu sendiri. Sementara Al-Quran menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Ittabi' ma uhiya ilaika min rabbik, la ilaha illahu wa a'rid 'anil musyrikin."
ikutilah oleh engkau wahai Muhammad apa saja yang diwahyukan kepada engkau dari Tuhanmu. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia, dan berpalinglah dari orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Al-An'am ayat 106. Di dalam surah Asy-Syura ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman." Demikianlah Allah telah mewahyukan kepada engkau ruh dari perintah kami. Sebelumnya engkau sama sekali tidak mengenal apa itu Alkitab, dan tidak pula engkau mengetahui apa itu keimanan. Sidang jamaah rahimakumullah, makna ayat ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam An-Nawawi, al-amalu bihi wal wuqufu 'inda hududih wat ta'addub bi adabihi wal i'tibaru bi amthalihi wa qasasih wa tadabburihi wa husna tilawatih. Makna mengikuti ajaran Al-Quran adalah beramal dengan Al-Quran, lalu mencegah diri untuk tidak melakukan dan melanggar batasan-batasan Al-Quran, beradab dengan adab Al-Quran, lalu mengambil pelajaran dan peringatan dengan umpama-umpama dan perumpamaan serta kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, menyelami maknanya serta memperbaiki dan membaguskan bacaan Al-Quran. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan dan suri kebajikan yang sempurna. Dengannya seorang muslim boleh meningkatkan ketinggian budi, mengembangkan karakter, melangkah menapaki tingkatan maqam dan kedudukan dalam pengamalan Islamnya. Atas dasar inilah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan umat Islam untuk mengingat Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena sosok Rasul adalah sosok yang aplikatif terhadap Al-Quran ini sendiri. Bagaimana jihadnya, bagaimana damainya, bagaimana tumbuh dan berkembangnya, sulit dan kelapangan dadanya, persahabatannya, lingkungan keluarganya, pemberiannya dan sikap yang menahan sesuatu untuk tidak diberikan kepada orang lain karena alasan tertentu dan memang dituntut demikian. Menetap dan musafirnya, sikap terhadap musuh-musuhnya, hingga tidur dan terjaganya, bahkan sampai perihal canda dan tawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jamaah sosok yang Allah Subhanahu wa taala jadikan dia sebagai role model jalan lurus menempuh hidup serta lambang keseimbangan semesta raya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, di dalam surah Al-Ahzab telah dibacakan oleh khatib di awal khutbah tadi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kepada Nabi, kepadanya, serta berikan salam kesejahteraan atasnya. Sidang jamaah, sehubungan dengan perintah Allah tersebut di dalam ayat 56 surat Al-Ahzab ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum berselawat kepada Nabi. Di antaranya Imam Malik beserta dengan Ibnu Hazm, mereka mengatakan bahwa wajib seumur hidup bagi seorang muslim untuk berselawat kepada nabinya. Kalau tidak berselawat kepada nabinya seumur hidup sekali saja, maka dia berdosa. Dalil kedua ulama besar ini adalah al-amru yastalzimul wujub, atau al-amru yadullu alal wujub ma lam yusrifhu 'anil wajibi sarifun wala sarifa lahu huna wa aqbala ma yatahaqqaqa bihi al-wujub huna as-salah wassalam alaihi salawatullah wassalamu marratan wahida fil umur. Bahwa perintah ini wajib selama tidak dialihkan oleh pengalih lain kepada makna selain wajib seperti sunat misalnya, atau maknanya boleh-boleh saja misalnya. Tetapi di sini tidak ada pengalih, tidak ada alasan untuk mengalihkan dari kewajiban perintah awal yang hakikat perintah itu adalah untuk kewajiban. Maka oleh karenanya akan terbentuk dan terrealisir kewajiban ini walaupun hanya sekali seumur hidup untuk berselawat kepada Nabi. Sementara Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan bahwa wajib berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap selesai bertasyahud. Yang dimaksud adalah di dalam salat 5 waktu sehari semalam.
Dalilnya adalah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Imam Ahmad Ibn Hanbal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau berkata, "Atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlisi Sa'ad bin Ubadah." Rasulullah datang bertemu dengan kami, sementara kami waktu itu sedang berada di dalam satu majlis. Majlis ini dipimpin oleh Sa'ad bin Ubadah. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, lalu Bashir menyelutuk berkata kepada Rasulullah, "Amarana Allahu an nusalli 'alaika, fa kaifa nusalli 'alaika ya Rasulullah?" Allah perintahkan kami untuk berselawat kepada engkau. Bagaimana caranya? Tunjukkan kepada kami wahai Rasul. Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tamannaina an lam yas'alhu, thumma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu diam Rasulullah dengan pertanyaan ini, sehingga kami menjadi berpikir seandainya si Bashir bin Sa'ad tidak usah bertanya tentang pertanyaan itu, sehingga membuat Rasul terdiam. Lalu sejenak Rasul pun berkata, "Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalam kama qad alimtum." Ucapkan seperti ucapan di dalam salat yang sudah kita dengar untuk mempersingkat waktu. Lalu Nabi mengatakan, setelah ucapan ini maka kalian sudah tahu waktu itu engkau ucapkan salam. Maksudnya assalamualaikum, assalamualaikum di dalam salat. Kenapa demikian? Apakah maknanya dalam salat sementara dalam hadis ini tak disebut salat? Di dalam hadis lain riwayat Imam Ahmad, di mana lafadznya berbunyi, "Fa kaifa nusalli 'alaika idza nahnu sallaina fi salatina." Bagaimana kami mengucapkan salawat kepada engkau wahai Nabi sementara kami melakukan salat 5 waktu. Maka disebutkanlah riwayat yang tadi. Jamaah rahimakumullah. Oleh karenanya sirah perjalanan Rasulullah SAW adalah suatu yang sangat penting untuk kita pelajari. Ada keistimewaan dibandingkan dengan sirah dan sejarah manapun, dari semenjak alam semesta ini diciptakan sampai dengan Allah mewarisi apa dan siapa saja yang ada di atas permukaannya. Karakter dan keistimewaan itu paling kurang ada 3. Yang pertama, sirah perjalanan hidup Rasulullah bersifat luas dan menyeluruh. Tidak ada gerak nafas dan jiwa seseorang kecuali sentuhan toladan ada pada sejarah Rasul. Bagaimana seseorang bernafas, maka dia tiru nafasnya Rasulullah. Bagaimana seseorang melihat, meniatkan di dalam hatinya sesuatu, Rasulullah berikan contoh tentang niat dan keinginan untuk melakukan sesuatu. Tidak dipelajari tentang sosok seseorang atau para sahabatnya, kecuali di dalam mempelajari sosok sahabatnya itu tersembul karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap sahabat menguasai karakter yang berbeda dengan karakter yang dikuasai oleh para sahabat yang lain. Kemudian jamaah rahimakumullah, tidak dipelajari tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ia menembus batas-batas dan lintas yang melewati isi bumi ini, bahkan sampai ke langit yang ke-7, ke Sidratul Muntaha. Bahkan jamaah rahimakumullah, sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bersambung. Dia tidak hanya dalam durasi waktu tertentu, tetapi dimulai semenjak Adam alaihissalam berada di antara ruh dan jasad. Dan ada hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Maisaratul Fajar. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, mata kunta nabiyyan? Kapan engkau menjadi nabi?" Nabi menjawab, "Wa Adam bainar ruhi wal jasad." Aku menjadi nabi ketika Adam masih berada di antara ruh dan jasad. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, At-Tabrani dan Abu Naim Al-Asfahani. Sidang jamaah rahimakumullah, lebih dahsyat lagi ketika kacau dunia ini, ketika perang antar blok, ketika konflik terjadi, maka sirah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah padam. Dia akan hadir di dalam setiap situasi dan kondisi manapun. Oleh karenanya sirah perjalanan Rasul ini adalah merupakan sirah yang menyeluruh dan amat luas.
Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hayati khairul lakum tuhaddithun wa tuhadditsu lakum wa wafati khairul lakum tu'radu alayya a'malukum fama ra'aitu min khairin hamidtullaha alaih wa ma ra'aitu min syarrin istaghfartullaha lakum. Hadis diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami di dalam Majma' Az-Zawaid, rijaluhu rijalus sahih, di mana Rasulullah SAW, kata Ibnu Mas'ud, berkata, hidupku adalah lebih baik dan bermanfaat bagi kalian. Hidupku baik untuk kalian. Kalian membicarakan tentang diriku, dan dengan hidupku memberikan berita kepada kalian. Wafatku juga lebih baik bagi kalian, juga baik bagi kalian maksudnya, di mana amal-amal kalian yang kalian lakukan ini dipertampakkan kepadaku, bahkan aku saat itu sudah berada di dalam kubur maksudnya. Maka apa saja yang aku lihat dari perbuatan kalian itu baik, aku memuji Allah atas kebaikan itu. Tetapi bila dipertampakkan kepadaku amal setiap umatku satu persatu ini tidak baik, maka aku meminta ampunan kepada Allah atas perbuatan yang tidak baik yang kalian lakukan. Jamaah rahimakumullah, Ibnu Mas'ud juga mengatakan ketika tiba waktu berpisah dengan Rasulullah saat beliau akan wafat. Hadis ini panjang, tapi kita singkat. Di akhir daripada hadis mereka bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang akan melakukan salat kami semua untuk jenazahmu nanti bila wafat itu telah tiba? Ini saat perpisahan akan datang. Lalu kemudian Rasul mengatakan bahwa satu persatu, karena keluarlah kalian dulu, nanti yang akan menyalatkan aku duluan adalah Jibril, kekasihku dan temanku, lalu kemudian Mikail, lalu kemudian Israfil, kemudian Israel dan para pasukannya, lalu kemudian akan mensalatkan diriku lelaki dari orang-orang terdekat dari keluargaku, lalu kemudian baru kalian masuk satu persatu ataupun kelompok demi kelompok, masuklah kalian lalu salatlah kepadaku, tapi sebelumnya bacakan kepadaku salam dari kalian untuk kalian dan bagi kalian sendiri. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kemudian, wa man qaba min ikhwani fa aqri'uhu minni salam. Siapa saja yang tidak datang, yang hadir pada masa kita ini tapi tidak sempatlah datang kemari bertakziah ataupun katakanlah hadir dalam wafatku ini, maka hendaklah sampaikan salam kepada dia. Wa man dakhala ma'akum fi dinikum ba'di fa inni ushhidukum anni aqra'us salama ahsibuhu qal alaihi. Dan barang siapa yang mengikuti agama kalian, itu agamaku ini setelahku nanti tiada, maka aku persaksikan kepada kalian, aku bacakan salam kepada dia. Kata Ibnu Mas'ud, ahsibuhu qal alaihi, aku sampaikan salam dan ucapkan salam kepada atasnya. Wa ala man taba'ani ala dini min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Dan salam itu berlaku bagi orang yang hari ini beriman kepadaku sampai dengan hari kiamat, siapapun yang beriman. Maka qulna ya Rasulullah faman yudkhilaka qabrak. Lalu kami katakan, siapa yang akan masukkan engkau ke dalam kuburmu? Qal rijalu ahli baiti ma'a malaikatin katsiratin yarawnakum min haitsu la tarawnahum. Bahwa yang akan masukkanku ke dalam kubur nanti adalah para lelaki dari keluargaku yang terdekat serta para malaikat yang cukup banyak jumlahnya. Mereka melihat apa yang kalian lakukan di kuburku dan saat ini, sementara kalian tidak mampu melihat mereka. Jamaah rahimakumullah, ini adalah merupakan sebuah karunia Allah kepada kita. Kita lihat bagaimana Rasulullah SAW begitu luas akan sirahnya dan begitu menyeluruh. Jamaah rahimakumullah, sirah Nabi akan terus dibicarakan oleh siapapun. Bahkan di dalam hadis, karena ini khutbah Jumat kita persingkat, di dalam satu hadis Rasulullah mengatakan tidak akan terjadi kiamat sehingga setiap orang dan setiap rumah membicarakan dan menyebutkan akan daku. Maka ketika konflik terjadi, dunia perang, nama Nabi kembali muncul. Dulu ketika dunia dikacaukan dengan Arab Spring 5 tahun yang lalu atau sebelumnya atau sesudahnya, muncul di Pakistan seorang Hussein
Husain Haikal menembak yang dikawal hakim karena mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghinanya. Kemudian juga muncul di Perancis Samuel Paty, kemudian Emmanuel Macron. Lalu kemudian dunia berbicara, kenapa ini terjadi? Karena Allah ingin mengingatkan nama Nabi tetap harus dipelajari dan diikuti. Ketika konflik ini terjadi, orang-orang ada apa di Perancis? Lalu kemudian melihat, oh Muhammad. Jadi dunia tidak akan kiamat kecuali setiap rumah akan berbicara tentang Muhammad dan setiap jiwa akan berbicara tentang Muhammad. Ada anak-anak yang kecil, dia tidak mendapatkan taklif karena belum balik. Bagaimana orang ini? Tunggu beberapa tahun yang akan datang. 15 tahun yang akan datang seorang bayi akan besar, kembali nama Nabi akan dihina, sehingga Allah menyuburkan orang-orang Islam, orang-orang pintar, para pencari kebenaran dan perentas keagungan untuk meniru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi tentunya kita harus membela Nabi ketika dihina. Kalau dihina tidak kita bela, maka dia tidak akan terjadi gaung kekacauan dan perhatian daripada internasional dan publik. Sehingga apa kekacauan yang pembelaan tarik menolak ini akan terjadi perhatian dan menyita perhatian publik, sehingga mempelajari ada apa gerangan, sehingga mereka menemukan kebenaran itu sendiri. Sidang jamaah rahimakumullah, banyak hadisnya tapi kita tidak akan bacakan satu persatu. Sesungguhnya Rasulullah adalah sosok. Ketika perang, Rasulullah tidak pernah menyerang suatu kaum kecuali da'a ilal Islam. Dia panggil dulu, ayo masuk Islam, terima kebenaran. Dia tidak akan menyerang sembarangan. Kemudian dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan oleh Anas radhiyallahu anhu wa ardahu pelayan Rasulullah, bahwa Rasulullah ketika turun kepada suatu kaum atau menapaki suatu kaum dan datangnya bil laili fala yughayyiru alaihim hatta yusbiha. Rasulullah tidak langsung menyerang kaum yang menjadi musuhnya yang sudah diingatkan tadi ketika malam hari, tapi Rasulullah tunggu subuh, tunggu pagi dulu. Tidak orang sedang tidur walaupun itu musuh dihancurkan, dah. Ini akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah lain, misalnya kekeluargaan, Aisyah juga dengan hadis yang sama ditanyakan oleh Bani Su'ah. Bani Su'ah bertanya tentang akhlak Rasul. Lalu disebutkan sebagaimana pertanyaan dari beberapa sahabat yang lain, yaitu Syam tadi. Maka oleh karenanya ini jawaban ditambah oleh Aisyah. Apa kata Aisyah? Suatu ketika, untuk kalian ketahui bagaimana akhlak Rasulullah begitu luar biasa, aku tidak pernah cemburu kepada istri Rasulullah yang lain sebagaimana dahsyatnya kecemburuanku kepada Khadijah. Kenapa? Ini bukan karena apa-apa. Aku pun tidak pernah semasa hidup dengan Khadijah. Tapi karena Khadijah terus disebut-sebut oleh Rasulullah banyak betul. Bahkan sesekali Rasulullah menyembelih seekor kambing, lalu dikirimnya kambing daging-dagingnya itu kepada teman-teman Khadijah. Aku cemburu sehingga aku menegur Rasulullah, tapi kemudian aku menyadari kesalahanku. Setelah kembali Rasulullah mengingatkan diriku. Di dalam kisah yang lain, Aisyah mengatakan Rasulullah sedang berada bersama sahabat-sahabat. Tiba-tiba aku memasak makanan semacam kue-kuean. Penganan kubuat untuk Rasulullah. Rupanya Hafsah juga membuat penganan untuk Rasulullah dan para sahabatnya. Aku berlomba, tapi kemudian sabaqatnya Hafsatu bi ta'amiha ila Rasulillah sallallahu. Hafsah datang lalu membawa makanan karena duluan siap makanan Hafsah. Aku pun memberikan kode kepada jariyah, kepada pelayanku, tolong engkau singgung gitu. Lalu pelayanku pun mengangkat makananku, lalu sehingga jatuh berhamburan, tempayan tempat membawanya pun pecah. Rasulullah hanya tersenyum. Di dalam riwayat imam yang lain disebutkan bahwa qalat ummukum kulu fakulu fa'akalu. Ibunda kalian sedang dalam keadaan cemburu, maka makan terus kalian. Maka mereka pun makan. Lalu Rasulullah mengambil makanan itu dimakan, dan makanan yang dibawa oleh Aisyah diberikan kepada Hafsah beserta dengan talangnya. Wahai Hafsah,
ambil ini talam, bukan talam kalian sebagai ganti yang tadi, lalu bawa pulang makanan kau makan. Makanan Aisyah tidak dimakan, makanan Hafsah dimakan meskipun sudah jatuh oleh Nabi dan oleh sahabatnya. Rasulullah tersenyum, kata Aisyah, ma ra'aitu dzalika min Rasulillah, tidak kulihat kemarahan di wajah Rasulullah SAW. Ini sudah menjadi teguran yang amat hebat. Sidang jamaah rahimakumullah, sejarah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyeluruh dan luas sama sekali. Yang kedua, tapi ini tidak ada penjelasan karena waktu kita sangat singkat, bahwa sejarah Rasulullah berbeda dengan sejarah manapun dari kehidupan duniawi ini adalah Rasulullah sangat valid, konkret dan benar penuturannya. Kalau lihat Nabi Isa sudah dipleseti di dalam anajil mereka. Nabi Musa banyak cerita-cerita palsu. Nabi Muhammad SAW terstruktur beritanya sedemikian rupa, sahih lagi valid dan sesuai dengan kenyataan alias faktual. Sidang jamaah rahimakumullah, yang ketiga, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sirah yang ketiga, jamaah rahimakumullah, sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sirah yang dibicarakan secara detail dan terperinci sampai kepada gigi Rasulullah, siwak Rasulullah, bagaimana buang hajatnya Rasulullah, duduknya Rasulullah, tidurnya Rasulullah, sampai kepada ubatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan sampai kepada orang-orang yang di sekitarnya dan bagaimana kelakuan orang-orang yang di sekitarnya. Benarlah Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi siapa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Bagi yang mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhir serta berzikir kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya. Para perentas kebenaran, para umat yang mengaku sebagai pengikut Nabi dan yang dia inginkan adalah sampai ke tujuan maksudul qul huwallahu azza wa jalla, maka hendaklah dia jadikan sirah perjalanan sejarah Nabi sebagai bahagian yang sangat penting di dalam kehidupannya. Semoga bermanfaat adanya.